Jadi tahun 60-an itu saya masa kecil. Masa kecil saya itu kalau di kampung itu ya akses untuk televisi itu hanya di Malaysia dan Singapura. Kemudian ya P. Ramlee ini kita kenal, tokoh Melayu yang mempunyai ya talenta yang multi. Gaya musik dan bahasa yang digunakan dalam lagu-lagu ya P. Ramlee ini memang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sama-sama kita zahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita bisa hadir bersama di sini pada petang yang cukup bermakna bagi kami dari Kelab Peminat P. Ramlee Sarawak. Secara peribadi ini kunjungan kalau tidak silap kali ketiga saya ke Universitas Tanjung Pura dan ke Fakulti Pendidikan. Sebab saya dilahir sebagai seorang cikgu ya, guru. Orang anak-anak murid saya walaupun sudah berusia dia masih panggil saya cikgu. Itu satu penghormatan yang cukup tinggi. Ya. Cuma saya berbeza sedikit oleh kerana ada nama Adi maka menjadi Adi Guru. Agaknya begitulah. Baik. Tadi disebut tentang P. Ramlee ya. Beliau banyak P-nya. Dan kerana banyaknya P itulah yang merasakan bagi kami mewajarkan kita hadir untuk melihat mengapa karya beliau perlu kita kupas, kita bincang bukan saja dari segi aspek keseniannya tetapi juga pemikiran dan gagasan yang disampaikan oleh beliau sama ada melalui filem-filemnya ataupun lirik lagunya. Jadi kita melihat dalam era dan zaman globalisasi, pertembungan budaya dan kemasukan budaya dari luar tanpa sempadan dan tidak kira waktu dan masanya, tentu banyak tantangan dan cabaran. Dan demikian juga dalam era digital. Saya khawatir suatu hari nanti suara saya akan bunyi suara P. Ramlee oleh kerana adanya artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Dan muka 4 orang ahli panel juga seakan-akan P. Ramlee. Mungkin yang membeza antara ada tidak ada somet dan misalnya. Jadi ini adalah beberapa cabaran yang fizikal sifatnya. Tetapi selain daripada itu banyak cabaran-cabaran lain. Mengambil titik tolak daripada lagu yang saya difahamkan di sini cukup popular. Kita diminta untuk menyanyikannya dalam persembahan kita. Tapi saya secara halus mengata tak perlulah, carilah waktu-waktu lain. Iaitu lagu Madu 3. Baik. Saya menggunakan ini sebagai permulaan forum kita petang ini kerana kalau diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, akronim yang selalu kita gunakan ialah one husband and 3 wives kali ini. Bukan 4 wives ya, Madu 3 tadi, iaitu the what, the why, the how and who. Ya, jadi ini yang perlu kita kupas bersama. Bila kita bercakap tentang karya P. Ramlee, mengapa perlu disegerakan perbincangannya dan perlu dimalasegarkan, perlu dilestarikan, perlu dimampankan. Maka tujuan kita ialah untuk melihat mengapa keperluan itu. Jadi kita ada 4 orang ahli panel, seorang daripadanya akan berbicara tentang perkara itu. Ya, mengapa ianya perlu dilestarikan, dimalarsegarkan supaya generasi-generasi yang lahir selepas ketiadaan P. Ramlee dapat menikmati kekuatan dan menghayati kekuatan karya seni itu, nilai seni itu dan juga mesej-mesej kemanusiaan sejagat sifatnya yang disampaikan dalam karya beliau walaupun penuh dengan kebersahajaan. In a very simple, dalam suatu cara yang paling mudah beliau dapat menyampaikan, menyentuh hati kita. Sampai sekarang kita ingat sumbangan beliau terhadap pembangunan nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Perkara yang kedua yang perlu ialah tentang apa cabarannya. Kita nanti akan menjemput seorang ahli panel kita untuk bercakap tentang apa cabaran dalam era globalisasi,
pertembungan budaya, dan lebih-lebih lagi era digital. Dengan adanya penemuan baru artificial intelligence, ini memungkinkan banyak yang tak mungkin sebelumnya menjadi suatu yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga ialah untuk melihat strategi dan tindakan yang perlu dan boleh kita ambil, khususnya oleh badan-badan budaya dan badan-badan NGO yang lain untuk memastikan karya P. Ramlee itu tetap subur walaupun ada tantangan dan cabaran yang pelbagai dalam zaman moden ini. Dan yang terakhir, sebab selepas kita adalah golongan dan generasi baru, perlu kita melihat the who, iaitu siapa yang boleh kita pertanggungjawabkan, yang dilahir dan dibesarkan dalam era globalisasi dan digital untuk meneruskan supaya kelangsungan nilai-nilai budaya Melayu itu melalui karya P. Ramlee, nilai-nilai sejagat melalui hasil tangan seni P. Ramlee itu dapat kita terus sebarluaskan dalam kalangan generasi muda kita. Jadi ini adalah 4 perkara pokok yang saya samakan dengan madu 3 tadi. Seorang suami, one husband, dan 3 wives. Okey, jadi kita ada 4 orang ahli panel pada petang ini. Kita dari segi formatnya, sesi kita akan kita bahagi kepada 3. Sesi yang pertama, sesi perkongsian pandangan. Jadi kita akan beri ruang kepada tiap-tiap ahli panel kita untuk memanfaatkan 15 minit yang diperuntukkan untuk menyampaikan secara tuntas ya, buah fikiran, pandangan dan idea masing-masing untuk dikongsi dengan para hadirin yang dihormati sekalian. Sesi yang kedua ialah sesi soal jawab untuk memungkinkan yang tadi banyak menyuarakan keselesaan hati dan rasa dan juga cita rasa dan perasaan dan keinginan bila kita bercakap tentang madu 3 tadi untuk mengemukakan soalan. Ya, jadi ini sesi yang kedua, sesi soal jawab. Dan sesi yang ketiga, sesi penggulungan oleh 4 orang ahli panel dan juga oleh moderator. Jadi ini akan kita kendalikan dalam tempoh 2 jam. InsyaAllah. 75 minit, sekitar begitu, ataupun 80 minit untuk memberi ruang kepada 4 orang ahli panel kita. Dan kemudian sesi soal jawab dan 5 minit untuk setiap ahli membuat penggulungan pada sesi yang ketiga. Okey Pak, boleh? Alright, okey. Jadi kita mulakan tanpa menyentuh hal-hal di luar dunia P. Ramlee untuk melihat tantangan atau cabaran mempertahankan keabadian atau keaslian karya seniman agung P. Ramlee dalam era digital yang cukup mencabar ini. Profesor Dr. Hadi minta berkongsi pandangan tentang mengapa pentingnya karya seniman agung P. Ramlee ini kita lestarikan atau kita malah segarkan. Pak, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sungguh tinggi ya, ombak di lautan, ya. Hempas perahu anak nelayan. Assalamualaikum saya ucapkan. Ya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Ya. Awal bermula dengan bismillah. Alhamdulillah, hanya kepada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga pertemuan kita ini memberi berkah. Terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan. Sedikit mungkin saya ingin menyampaikan ilustrasi berkaitan dengan P. Ramlee. Saya ini juga dari negeri daerah Melayu di Kepulauan Riau, ya tepatnya di Natuna Island.
Jadi tahun 60-an itu saya masa kecil. Masa kecil saya itu kalau di kampung itu ya akses untuk televisi itu hanya di Malaysia dan Singapura. Yang lain tidak bisa. Jadi saya ya termasuk satu di antara hobi ya menonton film-film P. Ramlee termasuk lagu-lagu. Nah, jadi lagu ya. Jadi di daerah ya, Natuna itu ya Prof Haire sudah saya bawa, indah. Natuna itu indah. Sudah saya bawa ya ke sana. Jadi saya masa kecil saya itu pergi mancing di laut. Kalau pergi sore pulang besok pagi. Jadi malam itu menunggu ikan makan umpan itu menyanyilah saya P. Ramlee terus sampai belasan lagu. Terus. Nah, yang kedua saya juga anak seorang petani cengkeh. Jadi ketika hari Sabtu Minggu saya manjat cengkeh sambil memungut cengkeh dari sore sampai pagi saya juga menyanyikan lagu P. Ramlee. Jadi masuk ya. Jadi saya ya ya lagu pilihannya Azizah. Putih kulitmu, manis senyummu, ku pandang mata. Biar aku ya menjadi bunga asalkan engkau menjadi tangkainya. Dan terusnya. Itulah ya di belasan lagu itu. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saya diberi kesempatan itu sebagai intermezzo ya mengingat ya masa-masa lalu ya. Kemudian ya P. Ramlee ini kita kenal tokoh Melayu yang mempunyai ya talenta yang multi. Kita katakan dia termasuk orang ya di dalam ya sutradaranya sebagai pengarah, sebagai sampai disangkat oleh Bapak Konsul tadi P itu tadi ya. Dia juga sebagai pelakon dan juga dia sebagai penyanyi dan kreatif juga menulis. Kalau saya melihat dari sejarah-sejarahnya ya dia berlakon sekitar 60 ya film, kemudian 35 film itu P. Ramlee sebagai pengarahnya, sutradaranya. Nah, kemudian juga dia kreatif dengan lagu-lagunya ya. Jadi menulis lagu sekitar 250 yang saya tahu, kemudian 30 lagu beliau menyanyikan sendiri. Jadi bagaimana P. Ramlee ini dengan kocak, dengan cara-caranya tersendiri ya memukau kita. Jadi kata orang-orang ya di daerah kampung saya itu piawai. Jadi bermacam-macam ya aktivitas seni itu ditekuninya. Jadi awalnya tadi saya membahas ada 10 ya film yang terbaik, mengkritisi bagaimana termasuk 10 juga lagu-lagu P. Ramlee. Tapi karena waktunya ya masanya kita sedikit ya. Jadi mungkin sedikit saja yang saya sampaikan, inti-inti saja ya berkaitan apa yang sudah ya dilakukan atau diperankan oleh P. Ramlee ini. Kita kenal P. Ramlee ini kan terkenal di 4 negara, Indonesia, Malaysia, ya, kemudian Singapura dan Brunei. Dan masa kecilnya waktu dulu saya hanya tahu P. Ramlee itu di Singapura. Radio Singapura, lagu-lagu. Nah, kemudian pulang ke Kuala Lumpur ya. Itu masa kecil ya. Baik ya. Jadi saya melihat ya dalam ya berbentuk catatan kaki saja ya. Catatan kaki saja saya ya mengambil karya-karya dari P. Ramlee ini ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada sedikit simpulan itu ditayangkan. Jadi ada 4 lagu yang saya beri catatan kaki ya. Kemudian lagunya itu termasuk tadi Azizah, kemudian ya Getaran Jiwa, kemudian ya laksana bulan, yang kau laksana bulan, kemudian Jeritan Hati. Ya. Jadi di sini kita melihat, saya sebagai catatan kaki saja untuk karya-karya P. Ramlee ini. Ya. Jadi saya melihat dari beberapa lagu, saya lihat ya mati, saya analisis, dilihat bahwa gaya musik dan bahasa yang digunakan dalam lagu-lagu ya P. Ramlee ini memang sangat indah, kemudian menyentuh ya,
Dia mengungkapkan lambang-lambang cinta sejati dan kekal. Sebenarnya. Itu kalau kita lihat dalam lagu Azizah itu yang termasuk saya senangi itu. Ya. Kemudian juga ya, dalam lagu-lagu lain dia penyampaian dengan perasaan hati yang mendalam. Ya, umpamanya lagu Getaran Cinta, jadi juga menggunakan bahasa metafora. Jadi bagaimana membandingkan alam sekitarnya dengan keadaan sosial di masyarakat pada masa itu. Jadi saya termasuk ya peminat ya dengan bahasa-bahasa kita orang sastra. Jadi bahasa-bahasa sastra banyak digunakan, kita tidak bahasa-bahasa yang vulgar, tetapi dia melalui bahasa-bahasa yang kita katakan bahasa-bahasa sastra itu disampaikan itu. Ya. Nah, kemudian juga dia mengungkapkan ya, perasaan batinnya yang sangat kuat dengan emosi, tetapi dia tetap kesantunan, dia berkomunikasi santunan itu. Nah, jadi ini catatan saya dari catatan kaki saya dari lagu-lagu. Saya ambil 4. Kemudian yang berikutnya dari film-film P. Ramlee itu ada kita melihat ada beberapa film ya yang juga saya ambil, termasuk karena tadi sudah terlalu ngetop tiga apa tadi, jadi tidak saya ambil ya Madu 3 itu. Jadi hanya saya mengambil ya Bujang Lapuk ya, kemudian Penarik Beca ya, termasuk juga Musang Berjanggut dan seterusnya. Ada beberapa yang saya amati, yang saya tonton, kemudian saya lihat. Ya. Jadi saya dapat menyimpulkan ya bahwa ya, film-film P. Ramlee ini ya dia ya kita katakan bukan saja dia menghibur, ya, tetapi juga dia membawa tema-tema yang mendalam, ya, mengenai kehidupan masyarakat, moral. Jadi sentuhan kreatif beliau itu memang ya bagaimana menggabung antara komedi, drama dan unsur-unsur sosial menjadi kita katakan film ini menjadi relevan sepanjang zaman, sepanjang masa. Ya, inilah ya warisan yang perlu kita lestarikan. Bagaimana pada waktu itu dia mengungkapkan gender, membedakan bagaimana terjadi di masyarakat pada waktu itu orang-orang tua Melayu kita bukan di Malaysia, di Natuna juga itu mementingkan anak laki-laki saja. Kalau sekolah anak laki-laki, kalau apa laki-laki, anak perempuan. Nah, jadi di situ digambarkan kritik sosialnya banyak sekali. Nah, jadi ini catatan kaki untuk kita katakan dari beberapa film ya itu nanti mungkin terakhir nanti ada simpulannya yang lebih kesempatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti mungkin juga perlu saya sampaikan karena waktu di sini terbatas. Bagaimana? Kemudian yang ketiga ya kita perlu juga mengarsipkan digital ini. Dia perlu masa-masa kini memang suatu karya-karya itu perlu ya diarsipkan secara digital ya. Jadi perlu kita siapkan ya bagaimana pengarsipan melalui online umpamanya. Jadi sehingga kemudian kita sediakan metadatanya harus kita lihat. Ya, sehingga nanti film-film ini lagu-lagu ini untuk dicari dalam online itu mudah sekali. Ini perlu kita lihat kembali ya supaya dia tetap up to date pada saat-saat ini. Kemudian yang berikutnya adaptasi media. Nah, sekarang kita media itu kan bermacam-macam. Nah, kita perlu mengikuti baik itu kita melalui Instagram, kemudian melalui TikTok dan macam-macam itu kan. Nah, ini perlu juga ya sehingga anak-anak muda kalau sering dilihat tetap ya akan sesuatu ya dilihat, didengar, timbul rasa cinta, timbul rasa ya keinginan dia juga berkarya dengan hal ini. Kemudian di samping itu juga interaksi dengan teknologi baru itu. Jadi ini tantangan ya, kita teknologi baru terus berkembang. Kalau kita tidak mengikuti ya tertinggal film ini juga. Jadi di sini juga memang harus kita terus senantiasa berinteraksi, terus belajar dan mengikuti perkembangan itu. Nah, kemudian yang keenam ya kolaborasi ya, dengan kreator konten-konten. Nah, jadi macam-macam orang yang ya kreatif ya bisa perlu kita
ajak bekerja sama untuk mengolah film-film ini. Nilai-nilai itu tetap kita pertahankan dalam kita berkomunikasi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita memelihara hak cipta itu sendiri. Nah, jadi hak cipta itu perlu, apalagi sekarang. Ya. Perlu dilihat lagi bagaimana legalitasnya. Ya, jadi hak cipta umpamanya perlindungan terhadap ya hak seseorang, ya, kemudian banyak juga kita melihat bagaimana dengan kerjasama dengan pelapon-pelapon tertentu bisa dapat. Nah, itu saja mungkin ya bincang-bincang saya yang dapat saya sampaikan karena dengan waktu yang relatif singkat. Tadi ya tidak bisa saya sampaikan keseluruhannya. Jadi saya sudah mempersiapkan mungkin untuk 2 jam 3 jam tapi 15 menit. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada pengurus. Dan P. Ramlee memenangi beberapa kali dalam acara-acara ataupun perlombaan festival filem Asia Pasifik pada ketika itu. Bila saya melihat adik-adik saya yang lahir pada tahun 70-an, mereka pun masih segar ingatan. Tapi anak-anak saya mungkin dah mula tak tahu siapa P. Ramlee. Ialah bagaimana untuk membuat filem ini untuk penonton berumur 18 hingga ke 35. Kerana kami yakin mereka yang berumur 40 ke atas kenal P. Ramlee itu siapa, pernah dengar, tapi bagaimana untuk kita menarik minat anak-anak muda.